kepada Pak Presiden langsung dan Ibu Sri Mulyani bahwa kita ini pengelola. Jadi badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lu. Mantap, Erick Thohir lelang aset Jiwasraya senilai 3 triliun oleh Niha Alif dari siwut.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Bukan Erick Thohir namanya kalau tidak totalitas dalam pekerjaannya. Mantan bos Inter Milan ini semakin menunjukkan taringnya di BUMN. Setelah menyita tambang emas dan batubara milik tersangka Jiwasraya, kini giliran aset Sudah atas nama bicarakan kepada Jiwasraya Pak Presiden tak langsung dan tanggung-tanggung Ibu Sri nilainya Mulyani setara 3 bahwa triliun. kita Inilah ini makanya pengelola. banyak maling yang mengincar Jiwasraya. Jadi badan Nilai usaha 3 triliun itu milik baru negara, dari bukan satu aset. badan Mungkin usaha setelah milik ini nenek lu. turut dibuat ternganga dan Ya, BUMN karena yang itu katanya artinya tak itu membayar udah nasabah ini. Memang langkah yang tepat adalah menjual asetnya, baru pemerintah menelangi kekurangannya. Seperti diberitakan wartaekonomi.go.id, Menteri BUMN Erick Thohir siap melepas atau menjual Mall Cilandak Town Square atau Citos milik Jiwasraya kepada pihak swasta jika telah mendapatkan persetujuan dari Panitia Kerja DPR RI. Kalau Mall Citos di Jakarta mungkin akan kami jual ke pihak swasta atau pihak lainnya yang berminat, ujar staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga di Jakarta. Arya mengatakan bahwa aset Mall Citos ini cukup bagus dan sudah mulai ditawarkan. Banyak pihak yang sudah melirik dan berminat untuk membeli mall tersebut. Staf khusus Kementerian BUMN tersebut menyampaikan bahwa Mall Citos tersebut merupakan aset milik Jiwasraya sebagai BUMN dan penjualannya menunggu persetujuan dari Panja Jiwasraya DPR RI. Kemungkinan nilai aset Citos sendiri saat ini 2 triliun sampai dengan 3 triliun, kata Arya. Rencana penjualan Mall Citos ini, lanjut Arya, merupakan rencana penjualan aset-aset milik Jiwasraya dalam rangka upaya penyelamatan perusahaan asuransi plat merah tersebut. Ada juga rencana pembelian aset. Aset-aset Jiwasraya bisa dibeli oleh subholding asuransi sehingga didapatkan dana tunai secara langsung. Karena kalau tidak nanti menunggu lama terkait penjualan aset di mana saat ini untuk penjualan bangunan setahun atau 2 tahun baru laku, ujarnya. Kementerian BUMN tidak ingin ketika aset Jiwasraya tersebut dijual harga penjualannya tidak optimal. Sebelumnya, tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung menyegel 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan terkait upaya pencarian aset dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya Tbk. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono merinci alamat penyegelan, yakni tanah dan rumah di Jalan Mas Murni Blok D2 nomor 11 Jakarta Selatan, tanah dan rumah di Jalan Puri Kasablanka LT21 nomor 6 Jakarta Selatan, tanah dan rumah di Jalan Mas Murni D11 Permata Hijau Jakarta Selatan, tanah dan rumah di Jalan Hang Jebat Raya nomor 7 Jakarta Selatan, dan tanah dan rumah di Simpruk Golf 17 D3 Jakarta Selatan. Selain Mall Citos, nilai anak usaha Jiwasraya lain ditaksir mencapai 9 triliun. Artinya ditambah penjualan Citos, pemerintah bisa mendapat uang sekitar 12 triliun. Ini bisa mengurangi beban negara yang dinyatakan rugi hingga 16 triliunan. Seperti dilansir katadata.com, manajemen Jiwasraya dan pemerintah tengah menjajakan anak usaha Jiwasraya yakni Jiwasraya Putra kepada investor. Ini bagian dari strategi untuk menangani tekanan keuangan yang membelit perusahaan. Lantas, berapa valuasi Jiwasraya Putra? Staf khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulinga, mengatakan valuasi anak usaha tersebut sebesar 9 triliun. Ia menjelaskan beberapa produk Jiwasraya akan diturunkan ke Jiwasraya Putra. Ini salah satu yang menyokong nilai anak usaha tersebut. Ada produk-produk dia yang bagus, terlepas dari sisi keuangannya. Kami sedang memilah-milah mana bisnis yang bagus untuk diteruskan dan bisa dijual ke investor, ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian BUMN. Semoga dengan kejelian Erick dan jaksa bisa menyelamatkan Jiwasraya dari kerugian, termasuk mengambil alih semua aset tersangka dan perusahaan agar negara tak keluar uang untuk membayar nasabah. Saya yakin uang mereka berputar-putar di sekitar mafia hitam dan para kroninya. Perusahaannya bisa saja dibuat rugi atau pilot, tapi nyatanya uangnya dibuat membeli aset yang lain. Inilah pintarnya para mafia.
Mereka merampok melalui aturan yang ada. Secara kasat hukum tak ditemukan kejanggalan, tapi nyatanya kerugian negara ada. Mereka yang bermain saham hingga ambles, giliran gagal bayar, negara yang kena getahnya. Semoga Erick cepat membereskan kasus ini agar bisa membenahi seluruh BUMN yang ada. Saya yakin kalau semua menteri meniru etos kerja Erick, maka Indonesia bisa cepat maju dan sejahtera. Begitulah kura-kura.